Halo adik-adik semua, jumpa lagi dalam acara Komisi Anak Kalam Kudus. Saat ini kita mau ibadah online ya. Sudah siap belum semua untuk ikut ibadah online? Nah, kalau sudah siap, berarti kita semua sudah mempersiapkan diri, pakai baju yang rapi, sudah mandi semua ya. Sip. Nah, sekarang sebelum kita mau mulai ibadah online ini, kita mau sama-sama berdoa. Yuk ikutin Lausuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang anak Tuhan katakan amin. Nah adik-adik, kira-kira di dunia ini siapa ya yang harus kita jadikan nomor 1? Ayo, ada yang tahu? Ya, kita harus menjadikan nomor 1 itu adalah Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama Jesus you are my number one. Pakai gerakan ya. Yuk. My number one, beginning and the end. You are the force that drive my car. Without your love, I will not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is grace. Keep me going strong. In the race I celebrate. Praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drive my car. Without your love, I will not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race I celebrate. Praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Nah, adik-adik, selama kita berada di dunia ini, kita harus rajin membaca Alkitab, kita harus rajin untuk beribadah, supaya di dalam hidup ini kita bisa sama-sama hidup sejalan dengan perintah Tuhan. Siapa yang mau jalan beserta dengan Tuhan Yesus? Nah, yuk sekarang kita bangkit berdiri, kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sebentar lagi waktunya kita untuk mendengarkan firman. Sudah siap belum mendengarkan firman? Ya, kalau sudah siap, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman sambil kita bernyanyi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Kita nyanyi sama-sama sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat tahun baru 2021. Gak kerasa ya tahun ini, kita sudah masuk tahun 2021. Baru beberapa hari lalu kita masih di tahun 2020. Nah sekarang sebelum kita belajar firman Tuhan, Yosi Lausha mau ajak setiap anak-anak yang ada di rumah bermain. Caranya gampang. Anak-anak pasti tahu permainan yang namanya Simon Says, ya kan? Kalau misalnya Lausha bilang Simon Says, pegang rambut. Nah, anak-anak harus pegang rambut. Kalau Lausha bilang Simon Says, pegang mulut. Semuanya harus pegang mulut, oke? Pokoknya yang anak-anak lakukan adalah apa yang Lausha katakan, perintahkan. Kalau Lausha bilang, Simon Says, pegang mulut. Nah ini salah. Yang anak-anak harus lakukan adalah pegang mulut, bukan pegang rambut. Siap semuanya? Kita coba ya, yuk semua yuk bangkit berdiri yang ada di rumah. Bangkit berdiri yang semangat menyambut tahun baru. Siap semuanya? Oke. Simon Says, pegang telinga. Simon Says, pegang mulut. Simon Says, pegang hidung. Simon Says, pegang mata. Ayo siapa yang pegang rambut? Wah, masih ada yang pegang rambut. Oke, kita coba sekali lagi. Simon Says, pegang pundak. Simon Says, pegang tangan. Simon Says, lari di tempat. Siapa yang ikut Lausha tepuk tangan? Oh, masih ada ternyata yang salah. Oke, anak-anak boleh duduk. Yuk sekarang kita mau sama-sama berdoa ya. Kita mau siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Semuanya hold your hands, close your eyes, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan baik kepada kami. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk boleh beribadah dan belajar firman Tuhan.
Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, biasanya Laushe bawa temen ya, Lulu. Sekarang Lulu terlambat. Kita mau cari-cari dulu Lulu kenapa bisa terlambat. Laushe panggil Lulu sebentar ya. Nah, ini dia Lulu. Lulu sapa teman-teman, kenapa kamu terlambat? Sekalian kasih tahu kenapa sih Lulu telat hari ini. Hai teman-teman, aku Lulu. Mereka udah tahu kamu Lulu. Lulu kasih tahu, kok bisa terlambat sih Lu? Iya Laushe, soalnya tadi aku sibuk. Loh, Lulu sibuk ngapain? Lulu sibuk pilih baju, terus akhirnya pakai baju ini. Iya, kenapa kamu sibuk pilih baju tuh, mau kemana, mau ngapain? Ini teman-teman semua ibadah seperti biasa, kamu ngapain sibuk pilih baju ya? Iya, soalnya tahu nggak Laushe? Apa tuh? Sejak akhir tahun lalu, Lulu, ngefans, sama siapa? Sama Laushe? Bukan. Terus sama siapa? Sama Jennie Blackpink. Ternyata Lulu ngefans sama Jennie Blackpink, teman-teman. Teman-teman tahu Jennie Blackpink? Nggak tahu. Kalau nggak ada yang tahu nggak apa-apa. Tapi kok Lulu kayaknya tahu, emang dia dari mana? Lulu Jennie Blackpink itu? Itu loh yang dari Korea. Oh, emang Lulu bisa bahasa Korea? Ya enggak. Terus apa yang Lulu suka dari Jennie Blackpink sampai Lulu pengen kayak Jennie Blackpink? Jennie Blackpink itu cantik, terus dia bajunya bagus-bagus, terus pinter nari, terus pinter nyanyi, terus ya keren gitu loh Laushe. Terus ya Lulu pengen jadi keren, pengen kayak dia. Oh gitu. Jadi Lulu ikutin gayanya Jennie Blackpink, pengen kayak Jennie Blackpink karena Lulu ngefans sama dia dan pengen keren kayak dia, mirip kayak dia gitu ya? Ya gitu. Oh, anak-anak yang di rumah juga punya idola nggak sih? Punya seseorang yang sangat disukai, sangat dikagumi, sampai-sampai anak-anak itu pengen seperti dengan idola kita. Bisa jadi itu artis, bisa jadi itu superhero, mungkin itu tokoh kartun. Sampai-sampai jangan-jangan Lulu punya banyak foto Jennie Blackpink ya? Iya Laushe, banyak banget. Lulu selalu ikutin info tentang Jennie. Sorangeo Jennie. Sarangeo Jennie. Anak-anak juga ada yang seperti Lulu ndak? Wah, ternyata ada. Kalau gitu hari ini Laushe mau memperkenalkan satu sosok yang lebih hebat dari semua idola yang ada di dunia ini. Termasuk Jennie. Oh iya, tentu Lulu, termasuk Jennie Blackpink. Lulu tahu nggak siapa? Siapa? Itu loh yang tanggal 25 Desember kita rayakan kelahirannya, dan waktu Jumat Agung kita rayakan kematiannya, lalu waktu Paskah kita rayakan kebangkitannya. Oh, Lulu tahu. Siapa lu? Tuhan Yesus. Iya, benar sekali, Tuhan Yesus. Satu-satunya pribadi yang sebenarnya dan seharusnya lebih layak untuk kita ikuti, untuk kita jadikan teladan. Nah, di Alkitab ada kisah tentang 12 orang yang Tuhan panggil secara khusus untuk mengikut dia, menjadi murid-muridnya dia. Lulu tahu siapa mereka? 12 murid Yesus. Lulu hafal loh Laushe nama-namanya. Oh iya? Iya. Coba Lulu sebutin. Simon, Petrus, Simon, Andreas. Ngaco, Simon Petrus, Simon Andreas. Salah ya? Salah. Oke, kalau gitu yuk kita mau lihat cerita ketika Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Sambil nanti anak-anak dan Lulu hafalin ya nama-namanya. Komik Alkitab Anak.
Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru Kitab Lukas pasal 5 ayat 1-11. Simon Petrus adalah seorang nelayan. Simon Petrus mempunyai perahu. Petrus menebarkan jalannya ke laut agar mendapatkan ikan. Mereka bekerja dari malam sampai pagi hari, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu mereka kembali ke tepi pantai dan Tuhan Yesus melihat mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan naik ke perahunya Petrus. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk pergi menangkap ikan lagi. Petrus berkata, "Tadi malam dia tidak dapat ikan, tapi kami akan pergi karena guru yang menyuruh." Lalu mereka menebarkan jala dan mendapatkan ikan yang banyak. Karena sangat banyaknya ikan yang didapat sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Petrus sadar bahwa ia adalah orang berdosa. Petrus berkata tidak pantas ia bersama Tuhan. Sebaliknya, Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Mereka pun meninggalkan perahu dan ikannya, lalu pergi mengikut Tuhan Yesus. Akhirnya, Tuhan Yesus berkeliling lagi hingga berkumpul 12 murid untuk menyertainya. Ayat hafalan. Ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kitab Matius pasal 4 ayat 19. Oh gitu loh ceritanya. Jadi Tuhan Yesus manggil 12 murid untuk ikut Tuhan Yesus seumur hidup mereka. Betul sekali, Tuhan Yesus panggil Simon Petrus dan teman-teman untuk mengikut Tuhan Yesus seumur hidup mereka. Tapi kan ada yang mengkhianati Tuhan Yesus loh, Sye. Betul, ada yang mengkhianati Tuhan Yesus. Siapa namanya Lulu? Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot pada akhirnya memang menjual dan mengkhianati Tuhan Yesus. Itu bukti kalau Yudas itu tidak setia ikut Tuhan Yesus. Tapi murid-murid yang lain setia ikut Tuhan Yesus sampai mati. Sampai mereka ada yang disalib dengan posisi terbalik, ada yang dibunuh, ada yang dipanggang dan dibakar hidup-hidup. Karena mereka dengan setia ikut Tuhan Yesus dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Serem banget. Oh, jangan lihat seremnya Lulu. Yang harus kita lihat dari cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang setia ini adalah kesetiaan mereka ikut Tuhan Yesus. Sekarang langsung mau tanya, Lulu sudah hafal belum tadi nama 12 murid? Sudah. Lulu terus kayaknya Lulu pernah belajar lagunya di Losya. Oh, lagu tentang 12 murid Yesus. Gimana lagunya? Simon Petrus. Salah. Oke, terus gimana lagu yang benar? Gini deh, gini. Teman-teman, tahu lagu 12 murid Yesus kan?
Oke, kita lihat videonya sambil kita ikut nyanyi ya. Musik. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Gitu loh show lagunya. Oh gitu, iya bener lagunya. 12 murid Yesus. Tapi selain 12 murid Yesus, ada satu orang lagi yang juga Tuhan Yesus panggil jadi muridnya dan setia sampai mati. Ada tuh di Alkitab, lu tahu nggak siapa? Bapak Paulus. Ya benar, Bapak Paulus. Bapak Paulus juga Tuhan Yesus panggil menjadi muridnya anak-anak. Dan Bapak Paulus ikut Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus sampai mati. Tapi Losyo, kenapa sih mereka mau ikut Tuhan Yesus sampai mati? Bahkan tadi katanya sampai ada yang rela disalib, dibakar, dibunuh. Karena mereka yang pertama, karena mereka sadar bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik dalam kehidupan mereka lulu. Tuhan Yesus sudah mati untuk mereka, sudah lahir untuk mereka, sudah memberikan kehidupan kekal untuk mereka. Selain itu, mereka juga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Seperti lagu ini. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa atau karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Oh, jadi karena mereka cinta Tuhan, makanya mereka mau ikut Tuhan Yesus ya Losya. Betul sekali Lulu. Karena mereka cinta Tuhan, mereka mau ikut Tuhan Yesus sampai mati. Oke, itu cerita tentang 12 murid Yesus beserta dengan Bapak Paulus. Sekarang Lausya mau tanya untuk anak-anak yang ada di rumah dan juga Lulu.
Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus sampai mati? Apapun resikonya, apapun nanti yang terjadi dalam kehidupan kita, siapa yang mau setia ikut Tuhan Yesus? Lulu mau loh show. Oke, good. Anak-anak yang di rumah, langsung udah denger. Oh, semuanya juga mau ikut Tuhan Yesus sampai mati. Tapi gimana ya caranya supaya kita bisa terus setia ikut Tuhan? Ya dengan cara, gimana loh Syah? Ya gimana caranya, kan susah, kita nggak bisa lihat Tuhan. Oke, bener, kita memang nggak bisa lihat Tuhan. Tapi kita punya yang namanya Alkitab, yaitu firman Tuhan. Ya, kita punya Alkitab yang namanya firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menolong kita melakukan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka, apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang tidak, apa yang menyenangkan hati Tuhan dan apa yang tidak. Sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ya, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Seperti sebuah lagu yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, sekarang kita mau hafalan ya anak-anak ya, dari Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105 bunyinya gini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lulu bisa ikutin? Bisa. Yuk. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Karena kita hari ini anak-anak sudah berjanji mau ikut Tuhan Yesus, maka kita harus memulai kesetiaan kita ikut Tuhan dari hari ini. Setia membaca Alkitab, setia merenungkan firman Tuhan, setia juga melakukannya. Sebab kita adalah anak-anak yang mencintai Tuhan Yesus. Oke. Lulu belum ucapin selamat tahun baru tadi ke teman-teman. Oh iya, Happy New Year guys. Semoga di tahun ini kita jadi murid-murid Kristus yang semakin mencintai Tuhan Yesus dan setia melakukan firman-Nya. Oke, good, terima kasih Lulu. Ya anak-anak, kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu juga sudah kembali berjanji Tuhan untuk selalu mengikut Tuhan Yesus sampai kapanpun, bahkan sampai kami besar nanti dan sampai kami mati. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh setia ikut Tuhan. Tolong kami untuk boleh juga setia merenungkan dan melakukan firman Tuhan yang adalah peta dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhanku, bukan ikut
sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Nggak usah ikutin lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu kepada kami. Terima kasih juga Engkau sudah memberkati pekerjaan kedua orang tua kami. Tuhan, sebentar kami memberikan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang sudah selesai ibadah online kita. Kita harus tetap mengikuti perintah dari Tuhan ya, meskipun kita dalam kehidupan sehari-hari kita di rumah, tapi tetap kita harus taat sama perintah Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang ibadah sudah selesai, selamat melanjutkan aktivitas kalian. Sekarang kita mau berdoa untuk ibadah kita ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami, supaya kami dapat taat beribadah, taat mengikuti firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih Tuhan, bentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Engkau yang memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sampai jumpa adik-adik.